Ya, pada kesempatan ini saya akan jelaskan contoh proposal penelitian terapan yang didanai oleh Dikti Kemendikbud. Ya. Adapun lingkup pembahasannya, karena ini didanai, maka tentunya ada komentar atau catatan dari reviewer terkait dengan administrasi, terkait dengan substansi. Kemudian bagaimana proposal itu, urutannya ada ringkasan, kata kunci, pendahuluan dengan berbagai macam turunannya, ya. Kemudian metode, mulai dari prosedur penelitian sampai dengan tanggung jawab setiap anggota peneliti, kemudian jadwal penelitian dan daftar pustaka. Nah, oke, silakan simak penjelasan berikut ini. Pemirsa, saya akan menjelaskan tentang contoh proposal penelitian yang didanai atau diterima oleh Dikti. Penelitian skema penelitian terapan dengan judul Penerapan Pondasi Tiang Mikro pada Pergerasan Kaku di atas Tanah Lunak. Ini proposal dibuat tahun 2024, dana yang disetujui 304 JT, ya. Ini sudah saya perbaiki, namun demikian saya akan memberikan contoh kepada para pemirsa bagaimana proposal ini direvisi, ya. Memang walaupun diterima, tapi ternyata ada beberapa revisi. Contohnya administrasi memang dianggap sudah benar, ya. Jadi sesuai dengan panduan, jumlah kata sudah oke, kata kunci sudah ada 5 kata kunci dipisahkan dengan titik koma, citasi dan daftar pustaka sudah sesuai, kemudian publikasi yang sesuai dan disitasi sudah dimasukkan, begitu juga keberadaan mitra. Ini secara administrasi dinyatakan diterima. Kemudian secara substansi memang ada beberapa koreksi dari reviewer, terutama yang membicarakan tentang state of the art. Ya, ini ada beberapa referensi yang nomor 29 dianggap kurang tajam, kemudian disuruh mentajamkan. Kemudian untuk lokasi survei itu sebenarnya sudah saya jelaskan berapa jumlah titik lokasi, tapi ditanyakan lagi. Ini reviewer pertama. Reviewer kedua itu membahas tentang roadmap, dikatakan masih kurang tajam, kurang sesuai dengan kegiatan, kemudian RAB-nya masih kurang rinci. Kemudian review dari yang ketiga dinyatakan bahwa bidang keahlian ketua sesuai dengan jalan raya, tetapi karena menyangkut dengan fondasi itu dikomentari, tapi itu sudah masuk di dalam anggota penelitian saya, ya. Kemudian kurang rinci jumlah benda uji dan seterusnya. Kemudian referensi yang nomor 11 merupakan publikasi tahun 2008, ini katanya kurang mutakhir. Kalau buku tahun 2008 menurut saya sudah cukup mutakhir, namanya buku, kecuali kalau jurnal, ya. Ini reviewnya. Kemudian bagaimana proposal yang sudah diperbaiki? Tentu perbaikan proposal ini sesuai dengan template yang sudah diberikan. Jadi kalau perbaikan itu tidak ada poin A tentang judul, langsung ringkasan, tidak boleh lebih dari 300 kata, dan ini sudah kita perbaiki. Berbicara tentang bagaimana metodenya, kemudian bagaimana luarannya, kemudian TKT-nya seperti apa. Karena ini penelitian penerapan, maka saya mengambil level pada TKT 4 menuju target TKT 5. Ini karena terapan itu dari 4, 5, dan 6, ya. Oke, kemudian langsung mengarah kepada apa yang dilakukan oleh reviewer sudah saya perbaiki. Ini kita mulai dari awal terkait dengan
latar belakang ini relatif sudah sesuai. Kemudian rumusan masalah ini beberapa hal yang akan dicari, ditemukan. Kemudian tujuannya tentunya sinkron dengan rumusan masalah. Kemudian pendekatan pemecahan masalah ini metode pendekatannya seperti apa? Ini saya jelaskan menggunakan diagram. Kalau saya menamakan kerangka konseptual ya. Bagaimana kaitannya dengan antar variabel-variabel penting itu dijelaskan di dalam kerangka konseptual. Kemudian ada gambar-gambarnya seperti apa. Tiang mikro saya tampilkan di sini. Kemudian secara struktur perkerasan bagaimana pondasi tiang mikro juga saya tampilkan gambar di sini. Nah, state of the art ini yang menurut reviewer kurang tajam dan ini sudah saya tajamkan kembali. Kaitannya dengan bagaimana kaitannya dengan referensi yang ini buku Profesor Hadiatmo ini referensi nomor 11, tapi ini buku. Bagi saya tidak masalah. Nah, itu komentar memang tidak harus sepenuhnya langsung benar ya. Kemudian peta jalan roadmap, memang di dalam roadmap dikomentari oleh reviewer bahwa pada awalnya hanya yang sudah dilaksanakan, disuruh merinci mana tahapan-tahapan yang telah dilakukan, sedang dilakukan, dan yang rencana akan dilakukan. Ini sudah kita lakukan seperti ini. Kemudian tahapan penelitian mulai dari orientasi, survei, sampai dengan membuat prototipe. Metode secara umum sudah lumayan, tetapi tinggal disinkronkan dengan RAB. Karena menurut reviewer itu metodenya masih kurang rinci, walaupun sudah saya susun suatu skema seperti ini. Metode pengambilan data sudah saya sebutkan di mana di masing-masing ruas mau diambil berapa titik ini. Ada membuat benda uji 10 buah dan seterusnya. Metode analisis relatif tidak ada persoalan, hasil juga tidak ada, indikator capaian sudah dianggap sudah mumpuni. Nah, ini profil anggota peneliti, ini ketua, kemudian anggota, jadi ketua ahli dalam bidang jalan raya, anggota ahli dalam bidang geoteknik, dan anggota 2 ahli dalam bidang struktur perkerasan. Kemudian juga melibatkan anggota non-dosen yang selama ini cukup bisa membantu ya, dan juga mahasiswa. Ini nilai tambahnya. Jadi ada mahasiswa yang terlibat, siapa saja ya. Kemudian jadwal tentunya harus bisa diselesaikan selama tahun ini dan 8 bulan. Kita mulai dari bulan ke-5 sampai dengan bulan ke-12 sesuai dengan kontraknya. Daftar pustaka sudah dibuat seperti ini. Ingat, di dikti itu untuk penelitian proposal menggunakan sistem citasi Vancouver. Jadi ada nomor kemudian titik. Tapi di dalamnya di dalam citasi ada kurung ya, ada dalam bentuk kurung ya. Nanti contoh-contoh citasinya lah seperti ini, 33 dalam kurung. Ini ciri-cirinya untuk Vancouver ya. Oke, jadi inilah proposal contoh yang sudah diterima. Alhamdulillah insya Allah tahun ini akan kita laksanakan sesuai dengan rencana yang ada di